Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana, sudah mandi belum? Ya, bagus, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Alat tulisnya sudah disiapkan? Baik buku tema, buku LK, buku tematik maupun buku tugas. Sudah siap belajar? Ya, sekarang pembelajaran hari Sabtu 18 Juli 2020. Hari ini kita belajar tentang bahasa Indonesia dengan KD 3.1 tentang ide pokok. Kalian masih ingat mungkin kemarin kelas 5 kalian sudah belajar tentang ide pokok? Ya, ide pokok itu apa? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Untuk lebih sederhananya, ide pokok itu inti dari suatu paragraf. Ya. Nama lain ide pokok itu adalah gagasan utama. Ide pokok itu terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kecuali untuk paragraf campuran. Kalau paragraf campuran itu biasanya ada dua, yaitu di awal dan di akhir paragraf. Tapi biasanya jarang kita temui dalam suatu bacaan. Lanjut, kalimat utama itu tidak sama dengan kalimat pertama. Kalimat utama itu bisa ada di kalimat pertama, bisa pada kalimat terakhir, atau bahkan kalimat pertama dan terakhir. Kalian sudah pernah belajar ya untuk kalimat gagasan utama, gagasan pokok ketika kalian belajar di kelas 4. Berarti kita tinggal mengingat kembali. Lanjut. Jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Itu ada 4 paragraf. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Yang kedua paragraf induktif, yang ketiga paragraf ineratif, yang keempat paragraf campuran. Mari kita bahas satu-satu. Untuk paragraf yang deduktif, yaitu paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Berarti kalimat utamanya dulu baru diikuti kalimat penjelas. Itu untuk paragraf deduktif. Paragraf induktif. Yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Berarti ini kalimat penjelasnya dulu, baru yang terakhir adalah kalimat utamanya atau gagasan utamanya. Paragraf yang ketiga adalah paragraf ineratif. Apa itu paragraf ineratif? Paragraf ineratif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di tengah paragraf. Berarti bukan di awal paragraf, bukan di akhir paragraf, tetapi terletak di tengah-tengah paragraf. Itu namanya paragraf ineratif. Yang keempat yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di awal dan juga akhir paragraf. Lanjut. Sekarang 4 langkah cara menentukan ide pokok.
Langkah yang pertama, kita harus mengambil atau mencari kalimat utamanya dulu dalam suatu paragraf. Masih kita ingat tadi bahwa kalimat utama itu beda dengan kalimat pertama. Artinya kalimat utama itu bisa terdapat di awal kalimat atau awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf, bisa juga di tengah-tengah paragraf. Kita harus mencari dulu kalimat utamanya dulu. Setelah kita dapat kalimat utamanya, yang harus kita lakukan langkah yang kedua yaitu mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Kita cari, kita lebih persingkat kalimatnya agar lebih jelas. Terus yang ketiga, membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Maksudnya kalimat utama itu bisa dibolak-balik tetapi masih memiliki arti yang sama. Itu boleh. Terus yang terakhir yaitu menyimpulkan isi paragraf. Itu adalah 4 langkah dalam menemukan ide pokok. Contoh sekarang. Di sini Bu Dewi punya satu paragraf. Contoh satu paragraf. Yuk kita lihat bersama-sama. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Nah, sekarang kita menentukan kalimat utamanya dulu. Tadi ada 4 langkah. Yang pertama kita cari kalimat utamanya terlebih dahulu. Coba, mana kalimat utama dari bacaan tersebut? Kamu amati dulu, kamu lihat dulu mana terletak di mana kalimat utamanya tersebut, kalimat utama dari bacaan tersebut. Sudah ada yang menemukan? Ya, kalimat utamanya itu terletak pada awal paragraf. Dari kalimat yang berbunyi, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Titik. Nah, itu kalimat utamanya. Sekarang kita cari ide pokoknya. Kita sudah menentukan kalimat utamanya. Terus yang kedua tadi adalah mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Dari kata-kata buah kedondong memiliki berbagai manfaat, bisa kita buang kata-kata yang tidak perlu. Misalnya, buah kedondong memiliki manfaat. Bisa juga ide pokoknya. Berbagai manfaat buah kedondong. Bisa. Terus bisa juga ide pokoknya. Khasiat dari buah kedondong. Bisa. Manfaat buah kedondong. Bisa. Bisa juga dengan kegunaan buah kedondong. Juga bisa, jangan terpaku dalam satu kalimat. Kalimat tersebut bisa dibolak-balik. Yang terpenting artinya sama. Coba kita lihat. Nah, itu tadi kalimat utamanya. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ide pokoknya bisa manfaat buah kedondong, berbagai manfaat buah kedondong, khasiat buah kedondong, kegunaan buah kedondong pun bisa. Lanjut. Sekarang di sini Bu Dewi punya contoh lagi. Kita latihan cara mencari ide pokok. Bagaimana atau cara mencari ide pokok kita baca bareng-bareng dulu.
Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Sekarang kamu lihat di situ, yang menjadi kalimat utamanya itu yang mana ya? Coba diperhatikan paragrafnya. Apakah ada di awal paragraf, apa di akhir paragraf, atau di tengah-tengah? Ya, kalimat utamanya ada di awal paragraf, itu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Itu kalimat utamanya. Sekarang bagaimana kita mencari ide pokoknya? Ya, coba ide pokoknya apa? Satu yang bisa kamu, kata-katanya, kata-kata yang tidak penting bisa dibuang, kata-katanya bisa dibolak-balik. Ayo, mana? Misalnya, jagung merupakan makanan pokok di Indonesia. Bisa Putih tulis dulu. Jagung merupakan makanan pokok di Indonesia. Hanya itu saja deh pokoknya. Masih bisa lagi. Apalagi? Bisa juga makanan pokok Indonesia salah satunya adalah jagung. Bisa juga jagung merupakan makanan pokok di Indonesia. Sudah, makanan pokok Indonesia salah satunya adalah jagung. Bisa. Nah, ini cara mencari ide pokok. Ya, terus lanjut. Sekarang tugas hari ini, kamu buka buku paket tema 1 halaman 17. Di situ ada sebuah bacaan tentang bawang merah. Nah, sekarang tugasmu di sana itu di dalam satu bacaan ada 4 paragraf. Tugasmu silahkan tentukan ide pokok pada paragraf tersebut. Berarti kalau misalnya paragrafnya ada 4, berarti ide pokoknya pun ada 4. Silahkan mengerjakan. Ingat, mengerjakan, setelah mengerjakan tulisannya dibaca kembali, diteliti lagi, baru dikirim ke Bu Dewi biar nilainya bisa sempurna. Sebelum melaksanakan tugas, mengerjakan tugas, silahkan materi yang diberikan Bu Dewi tadi silahkan ditulis di buku tematik. Sedangkan tugas hari ini kalian tulis di buku tugas. Sekian penjelasan dari Bu Dewi. Misal ada beberapa materi yang tidak mengerti, bisa tanya Bu Dewi, bisa japri Bu Dewi. Misalnya lagi masih tidak memahami, bisa datang ke sekolah untuk minta penjelasan dari Bu Dewi. Sekian dari Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.